Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nanti Mas Burhan, segmen saat puncak sesi milad berikutnya aja. PBB kemarin, saat puncak milad PBB kemarin, Bacawa Pres Prabowo Subianto minta Muhaimin tetap bersama Gerindra di tengah rayuan PDIP ke PKB yang kian gencar, kian hangat begitu ya. Sebetulnya nilai tawar apa yang dimiliki PKB dan dibutuhkan oleh Prabowo? Ya, memang cawapres ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menentukan apakah koalisi yang sudah dicatat dalam akad keperdataan itu bisa didaftarkan ke negara atau tidak. Nah, jadi apapun bisa terjadi sebelum koalisi yang dibangun itu didaftarkan ke lembaran negara, yaitu pada saat KPU membuka proses pendaftaran capres dan cawapres. Nah, untuk melihat soliditas, apakah koalisi itu berlayar atau tidak di 2024, itu salah satu ukurannya adalah soal power sharing. Nah, power sharing paling utama itu berkaitan dengan cawapres. Kenapa? Karena pemilunya serentak, yaitu Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan, dan partai yang bisa membuat tokohnya berada di lembar suara, baik sebagai capres atau cawapres, itu berharap ada kotel efek. Nah, pada titik ini, harapan PKB agar Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres Pak Prabowo, itu menurut saya bukan harapan yang bukan-bukan, itu harapan yang masuk akal. Cuma Pak Prabowo pasti juga akan berpikir panjang berkaitan dengan apakah pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo itu winning ticket atau losing ticket. Nah, pada titik itu ada banyak itu proses negosiasi di belakang yang harus dipikirkan. Karena bagaimanapun bukan soal koalisi partainya yang krusial, tetapi siapa capres-cawapres yang diusung juga menentukan. Apalagi selisih Pak Prabowo dengan Ganjar juga sangat tidak signifikan secara statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gini Reno, kalau misalnya Gus Muhaimin ya pindah ke koalisi yang lain, pertanyaannya apakah koalisi yang lain itu bisa menawarkan insentif cawapres buat Gus Muhaimin atau tidak? Misalnya PDIP menggoda Gus Muhaimin, mungkin nggak Mas Ganjar Pranowo sesuai dengan restu Ibu Mega memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres? Nah, kalau ternyata sama-sama tidak mungkin, maka jalan rasional yang dipilih oleh partai adalah memilih koalisi yang potensial menang, karena power sharing masih mungkin didapatkan selain urusan cawapres. Kan power sharing bisa di kabinet. Nah, yang kedua, kalau misalnya PKB pindah haluan, pindah ke lain hati, apakah Gerindra kesulitan untuk mencari teman baru koalisi atau tidak? Nah, kalau kita lihat data survei, meskipun Pak Prabowo neck to neck sama Pak Ganjar, tetapi secara head to head itu unggulnya signifikan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo unggul head to head, kemungkinan Gerindra tidak sulit untuk mencari teman pengganti kalau misalnya PKB pindah. Jadi hitung-hitungan semacam ini saya kira yang membuat diskusi soal siapa cawapres Pak Prabowo lama. Meskipun sudah 11 bulan ya lamanya ya. Kalau istilah Gus Jazil ini, kalau udah 11 bulan belum juga lahir anaknya, harusnya udah operasi cesar. Tetapi lagi-lagi lamanya tadi itu yang membuat masalah cawapres bukan hanya buat Pak Prabowo, tapi juga buat Mas Anies maupun Mas Ganjar. Baik. Itu menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.